Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Risdawati dari kelas 28D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. Baik, yang pertama yaitu teknik pemberian skor. Teknik pemberian skor terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pemberian skor teks pada domain kognitif. Penskoran yang pertama yaitu penskoran soal bentuk pilihan ganda. Cara penskoran teks bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu yang pertama penskoran tanpa ada koreksi jawaban, yang kedua penskoran dengan adanya koreksi jawaban, dan yang ketiga yaitu penskoran dengan butir beda bobot. Poin yang kedua yaitu penskoran soal bentuk uraian kognitif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakannya dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Selanjutnya yaitu pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian. Pembobotan soal bagian soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban dan tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya yaitu poin kedua, pemberian skor tes pada domain afektif. Adapun langkah-langkah pembuatan instrumen domain afektif, yang pertama yaitu memilih ranah afektif yang akan dinilai, yang kedua menentukan indikator minat, yang ketiga yaitu memilih tipe skala yang digunakan, yang keempat yaitu telaah instrumen oleh sejawat, selanjutnya itu memperbaiki instrumen, selanjutnya menyiapkan kuesioner dan inventory laporan diri, selanjutnya skor inventory, dan yang terakhir yaitu analisis hasil inventory, skala minat dan skala sikap. Adapun poin yang ketiga yaitu pemberian skor tes pada domain psikomotorik atau psikomotor. Yang pertama yaitu penyusunan tes psikomotor. Penyusunan tes psikomotor adalah tes untuk mengukur keterampilan atau kerja yang telah dikuasai peserta didik, yang dapat berupa tes paper dan pensil. Selanjutnya pada materi selanjutnya yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu konsep pendekatan penilaian. Biasanya guru menggunakan 2 konsep penilaian. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma atau disingkat dengan PAN, dan penilaian acuan patokan yang disingkat dengan PAP. Pendekatan PAP. Pendekatan PAP berarti membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Mengubah skor atau penilaian acuan normatif. Konsep pendekatan PAN. Pendekatan ini menggunakan cara membandingkan prestasi atau skor mentah peserta didik dengan sesama peserta didik dalam kelompok. Adapun langkah-langkah pendekatan PAN, yang pertama yaitu menghitung rata atau skor prestasi, yang kedua menghitung standar deviasi, dan yang ketiga membuat pedoman konversi untuk membuat skor menjadi standar. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.